berbagai tempat wisata dipenuhi pengunjung. Jelang puncak arus balik Lebaran 2025, kemacetan mulai terjadi di beberapa ruas jalan. Sugianto, warga negara Indonesia di Korea Selatan, viral usai berhasil menyelamatkan warga lansia di desanya dari kebakaran hutan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Nadia Valeri. Dan pemirsa, kita awali ini sore hari ini dengan informasi berikut ini. Pemirsa, hari ketiga Lebaran, kondisi stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau ramai. Masyarakat berangsur mulai kembali ke Jakarta usai mudik dari kampung halaman. Keramaian di stasiun Pasar Senen pada H+2 Lebaran didominasi oleh keberangkatan pemudik maupun pemudik yang kembali ke Jakarta. Pada periode masa angkut Lebaran 2025 dari 21 Maret hingga 11 April ini, PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat 785.000 tiket ludes terjual untuk keberangkatan dari Jakarta. Sementara untuk kedatangan, sebanyak 98.702 penumpang telah tiba atau akan tiba di Jakarta. Dengan rata-rata perharinya 31.359 penumpang yang akan turun di area Daop 1 Jakarta. Sementara itu pemirsa, H+2 Lebaran Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai ramai oleh pemudik yang melakukan perjalanan arus balik. Para pemudik melakukan pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan. Meski terpantau meningkat, Pelabuhan Bakauheni masih terpantau normal. Hanya terlihat antrean kendaraan yang hendak menunggu kedatangan kapal. Berdasarkan data 1 April 2025, sebanyak 12.000 penumpang sudah menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Diprediksi keramaian jumlah penumpang akan terjadi pada 3 hingga 7 April mendatang. Lantaran ASDP memberikan diskon tarif tiket sebesar 21 hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan. Nantinya ASDP juga akan melakukan berbagai skema untuk mengurai kepadatan dengan cara menambah jumlah kapal dan pengalihan sejumlah kendaraan. Dan pemirsa, untuk memantau informasi terkini terkait arus balik Lebaran, kita telah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga rekan Syahreza Zanski di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat sore rekan-rekan. Kita ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Naura, bagaimana situasi sore ini? Apakah sudah mulai ada kepadatan arus balik penumpang di sana? Ya, sore Valeri dan juga pemirsa, untuk di hari ketiga Lebaran ini Stasiun Pasar Senen masih terpantau ramai oleh para pemudik, dan diperkirakan dari Daop 1 Jakarta ini memberikan informasi untuk keberangkatan hari ini dari Stasiun Pasar Senen ini berjumlah 25.000 penumpang dengan tingkat okupansi di angka 100%, dan bisa kita katakan untuk angka ini masih cukup tinggi. Dan jika kita lihat dari situasi yang ada di sini, ini ada antrian yang ada di loket. Nah, ini adalah salah satu loket yang digunakan untuk mencetak tiket keberangkatan, dan sedari tadi tim kami berada di Stasiun Pasar Senen untuk loket ini masih ramai oleh para pemudik yang sudah memesan tiket untuk mencetaknya. Dan ini juga dibantu oleh para petugas yang ada di Stasiun Pasar Senen untuk proses pencetakan tiketnya. Dan juga jika kita lihat Valeri dan pemirsa, untuk tempat
nunggu untuk keberangkatan. Ini bisa kita juga ramai oleh para pemudik yang ada di sini. Dan rata-rata untuk para pemudik ini memang sudah bersiap di stasiun Pasar Senen ini dari 3 hingga 2 jam sebelum keberangkatan mereka. Dari Daob 1 Jakarta juga menginformasikan bahwa untuk tujuan favorit di tahun ini, mudik ini, yaitu ke Surabaya Pasar Turi, kemudian di Lempuyangan, dan juga di Kuto Arjo. Dan jika kita lihat lebih ke dalam lagi, memang ini lebih ramai lagi untuk para pemudik yang sudah siap berangkat dan sudah memegang tiket keberangkatan mereka. Nah, ini adalah situasinya. Dan jika memang kita lihat sepertinya para pemudik yang memutuskan untuk berangkat pada H+3 Lebaran ini, memang tadi rata-rata setelah kita coba berbicara dan berbincang, ini ada yang bilang jika mereka memang baru dapat cutinya di H+3 Lebaran untuk bisa mudik ke kampung halamannya. Dan untuk puncak arus balik sendiri ini masih belum memasuki puncak arus balik, Valeri dan pemirsa, dikarenakan dari perkiraan Daob 1 Jakarta ini untuk puncak arus balik ini masih di tanggal 4 sampai 6 April mendatang. Nah, ini mungkin saya akan coba tanya ke salah satu pemudik yang ada di sini kali ya, untuk lebih tahu kenapa sih alasannya untuk memilih mudik di H+3 Lebaran ini. Nah, kita coba akan hantar ke sini. Selamat sore Bapak Ibu. Oke, ini saya mau tanya, ngobrol-ngobrol dikit boleh Ibu? Boleh. Ini dengan Ibu siapa? Saya Hastin. Oke. Ibu Hasti ini baru mau mudik H+3 Lebaran, kenapa Ibu? Kami mau harus balik Mbak ke Jogja. Sudah selesai liburannya. Oke. Ini kan sebenarnya arus balik ini diperkirakan itu di tanggal 4 sampai 6 April Ibu. Kenapa sih memilih untuk balik cepat-cepat sekarang nih? Karena ada yang sudah harus masuk hari Jumat nanti. Jadi kita pulang lebih awal. Ya. Kalau untuk tiketnya sendiri beli dari lama atau baru-baru ini Bu? Sudah kurang lebih 1 bulan lalu ya Mbak. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Ibu Hasti, hati-hati di jalan. Nah, ini memang sesuai dengan perkiraan dari Daob 1 Jakarta ya, kalau memang untuk puncak arus balik ini masih di tanggal 4 sampai 6 April. Namun Valeri dan juga pemirsa, untuk arus balik kalau di stasiun Pasar Senen ini memang masih di angka okupansinya itu di 45%, jadi masih terbilang sangat lenggang untuk arus balik. Dan dari Daob 1 Jakarta juga menginformasikan bahwa untuk tiket arus balik ini masih tersedia. Jadi untuk para pemirsa yang belum memiliki tiket untuk arus balik, disarankan untuk beli sekarang karena memang untuk ketersediaannya terbatas. Dan juga mengingatkan lagi, untuk di stasiun Pasar Senen ini memiliki berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan seperti pos pantau, kemudian ada juga layanan kesehatan. Jadi untuk para pemudik tidak usah khawatir, untuk stasiun Pasar Senen sudah mencukupi untuk kenyamanannya. Dan juga dari Humas Daob 1 Jakarta menghimbau untuk setiap para pemudik atau calon pemudik yang ingin berpergian menggunakan kereta api untuk membeli tiket dari platform resmi dari KAI, yaitu di Akses by KAI atau mungkin dari platform tiket official lainnya. Jangan percaya iming-iming dari sosial media yang menjanjikan untuk mendapatkan dan bisa memberikan tiket dengan mudah. Sekian dari stasiun Senen, Valeri. Baik, dari stasiun Pasar Senen Jakarta masih kondusif. Selanjutnya kita bergeser ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Syahreza, bagaimana dengan arus balik Lebaran di sana? Apakah pemudik sudah mulai menyeberang kembali ke Pelabuhan Merak? Ya baik Valeri dan juga pemirsa, selamat sore. Memang para pemudik bertahap demi bertahap sudah mulai melakukan penyeberangan dari Bakauheni ke Merak. Dan seperti inilah situasinya Valeri. Bisa Anda lihat di layar kaca bahwa ini tergolong ramai lancar, kendati memang untuk arus balik ini diprediksi terjadi pada tanggal 4 hingga 6 April 2025. Dan inilah situasinya Valeri. Ini merupakan pintu masuk untuk para kendaraan menuju ke Pelabuhan Eksekutif Bakauheni. Mereka nanti akan naik ke berbagai dermaga seperti dermaga 7 salah satunya yang didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 tentunya. Dan kami melihat ini mayoritas kendaraan adalah plat B, plat A yang ingin menyeberang di saat belum dimulainya puncak arus balik. Dan Valeri dan juga pemirsa, data terakhir kami terima 2 April 2025 ada sebanyak 15.000 penumpang yang sudah menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Jawa. Sementara di periode yang sama ada total hampir 4.000 kendaraan yang juga turut menyeberang. Dan memang ini angkanya tinggi sekali Valeri, kendati akan diprediksi puncak terjadi pada tanggal 4 tentunya. Namun informasi tambahan Valeri bahwasanya nanti akan ada pengalihan
pengalihan kendaraan di pelabuhan lain yang dimulai pada 3 April 2025, di mana ada beberapa golongan yang nanti akan dialihkan seperti golongan 5 dan 6. Untuk kendaraan ini digeser ke Wika Beton jika ingin menyeberang ke Pulau Jawa. Lalu untuk golongan 7, 8, dan 9 ini akan dialihkan juga ke pelabuhan BBJ, sehingga jika disimpulkan Valeri, pelabuhan Bakauheni nantinya akan fokus ke penumpang hanya untuk roda 4, roda 2, travel dan juga bis tentunya, dimana arus balik untuk dermaga 4 dan 5 ini akan dikhususkan bagi kendaraan roda 4 dan 5 akan dikhususkan bagi kendaraan roda 2, di mana ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak ASDP bersama instansi terkait, seperti memberikan diskon sebesar 21% hingga 36% untuk beberapa golongan kendaraan tertentu, dan ini dimulai pada tanggal 3 April hingga 7 April begitu, untuk lagi-lagi mengurai kepadatan baik itu di pelabuhan ataupun di ruas jalan yang mengarah ke pelabuhan. Dan memang ada beberapa strategi lain, Valeri dan juga pemirsa, seperti penerapan berbagai penerapan seperti clustering, delaying system dan juga buffer zone. Namun ini nanti akan dilakukan di beberapa titik, Valeri, seperti di rest area di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar dan di lokasi-lokasi strategis yang ada di jalur non tol. Nah, ini menarik Valeri karena masih banyak masyarakat yang tampaknya bingung mengenai sistem ini, seperti salah satunya delaying system. Namun hingga saat ini dipastikan sudah ada sekitar 15.000 penumpang yang sudah diseberangkan dari Bakauheni menuju ke Merak. Sementara itu Valeri. Baik, dari Pelabuhan Bakauheni Lampung juga sama masih lenggang, belum ada kepadatan dari arus balik lebaran. Terima kasih Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Dan sebelumnya ada Naura Syafikah di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, 2 hari pasca lebaran sejumlah pendatang mulai berdatangan di Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan. Wagub Jakarta Rano Karno mempersilahkan perantau untuk menetap asalkan memiliki keahlian untuk bekerja di Jakarta. Hari ketiga Lebaran 2025, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur mulai dipadati para pendatang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Mayoritas warga pendatang yang baru tiba telah selesai bersilaturahmi di kampung halaman dan ingin berlibur maupun menemui keluarga dan kerabat mereka di Jakarta. Tak sedikit warga pendatang yang berniat menetap di Jakarta untuk mencari mata pencaharian yang lebih baik dibandingkan di kampung halaman. Melihat tingginya angka kedatangan pendatang, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempersilahkan warga perantau untuk menetap di Jakarta asalkan memiliki keahlian untuk bekerja di bidang tertentu. Dan nanti insya Allah kalau kembali ke Jakarta, Pak Kup juga bilang kita tidak akan melarang orang untuk tidak datang ke Jakarta. Silakan saja datang ke Jakarta, tapi memang kalau ingin mengadu nasib di sini minimal harus punya keterampilan, punya skill. Karena nanti kalau nggak punya keterampilan akan bersaing dengan masyarakat yang ada di Jakarta. Jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran 2025 diprediksi menurun, melanjutkan tren penurunan sejak tahun 2023. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jakarta tetap menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi kedatangan perantau. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang puncak arus balik lebaran, kemacetan terjadi di jalur arteri Garut, Jawa Barat. One way diberlakukan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dengan titik pending di kawasan Gobing atau Simpang 4 Anwar Musadat. Sejak pagi tadi pemirsa, volume kendaraan di jalur arteri Garut yang melewati Jalan Kadungora dan Tarogong terus dipadati kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, saat ini rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah diberlakukan, yakni dari Tasikmalaya menuju Bandung dengan titik pending di kawasan Gobing atau Simpang 4 Anwar Musadat. Kendaraan di jalur arteri Garut didominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor yang akan kembali ke kota asalnya masing-masing usai berlebaran di kampung halaman. Selain karena tingginya volume arus balik pemudik, kemacetan ini diperparah dengan banyaknya kendaraan yang hendak berwisata. Dan pemirsa, polisi memberlakukan sistem satu arah di jalur menuju tempat wisata Pantai Anyer dan Carita.
Sistem satu arah diberlakukan di waktu pagi dan sore hari selama musim libur lebaran kali ini. Polres Cilegon, Banten melakukan sistem satu arah di jalur Ciwandan menuju arah wisata Pantai Anyer dan Carita, Pandeglang, Banten. Pemberlakuan sistem one way ini bertujuan agar tidak terjadi kemacetan panjang di ruas jalan Ciwandan. Hingga pagi hari tadi, kendaraan yang akan menuju tempat wisata Anyer dan Carita sudah terpantau ramai lancar. Untuk mengurai kemacetan di sore hari, kendaraan wisatawan dari arah wisata akan diarahkan ke jalur lingkar selatan Kota Cilegon. Diprediksi hari Sabtu dan Minggu mendatang pada 6 April menjadi puncak kepadatan kendaraan. Saat ini sedang dilaksanakan one way untuk arus balik yang dari arah pantai-pantai menuju Jaya untuk memperlancar arus balik menuju Jaya. Di hari ketiga Lebaran, pemirsa, Pantai Ancol, Jakarta dipadati pengunjung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ainu Sore.